Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan lakukanlah segala aktivitasmu sepanjang hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita awali firman Tuhan hari ini dengan saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, sertai kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, kita akan membuka hati untuk firman Tuhan manang jamita minggu sadarion. Namun, kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Ia selalu mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Serukanlah kasih dari Tuhan mengalir di dalam hati kita masing-masing.
mengalir, memenuhi hidupku. Dan mengalir terus bagi kehidupan kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Khotbah Minggu hari ini, tepatnya Minggu tanggal 2 Februari 2025. Teks khotbah kita diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita telah memasuki minggu yang keempat setelah masa Epifanias. Baik, saudara, mari kita ikuti bersama-sama. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, sekali lagi izinkan saya menyapa semua saudaraku dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan berilah hatimu dipimpin roh Tuhan. Muliakanlah Tuhan selagi ada kesempatan. Tuhan menyertai saudaraku. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara pernah menderita? Apakah saudara pernah bergumul yang hebat? Apakah saudara pernah mengalami goncangan-goncangan jiwa? Apakah saudara pernah mengalami cobaan-cobaan dahsyat? Apakah saudara pernah merasa kekhawatiran atau merasa gelisah dan takut? Apakah saudara pernah mengalami mimpi-mimpi buruk? Apakah saudara pernah merasa dikejar-kejar sesosok bayangan yang hendak mencengkeram saudara? Saya yakinkan kita pernah mengalami hal-hal yang demikian. Dan itu banyak hal yang menyebabkan mengapa kita mengalami yang demikian. Tapi sebuah pertanyaan kembali. Bila mana hal yang demikian tiba pada kita, apakah sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Tidaklah cukup diam 1000 bahasa. Tidaklah cukup kita hanya berpasrah saja dan mengatakan baluk madisi, mati manang manguli dama. Tidak cukup kita hanya berteriak histeris, buhana mau, mati nama awak cinai. Tidaklah jawaban yang tepat ketika kita menghindari persoalan atau pergumulan hidup itu. Bukanlah jalan pintas yang tepat.
ketika kita meninggalkan keluarga, meninggalkan sahabat kita, meninggalkan rumah kita, lalu kita mencari hiburan atau yang bisa menutupi pergumulan itu, padahal itu hanyalah sesaat saja. Apakah saudara pernah merasa terbuang dan tidak berarti, bahkan disingkirkan oleh saudara-saudaramu atau orang-orang di sekitarmu? Kembali pada pertanyaan, apa yang saudara lakukan bila saudara mengalami hal-hal yang menyakitkan demikian? Jika saya tawarkan, semoga berkenan di hatimu. Kalau dari saya, ketika kita dihimpit pergumulan, ketika kita sedang mengalami cobaan, ketika kita sedang terdesak, bahkan ketika kita tidak berdaya, ketika kita sakit, ketika kita ditimpa oleh berbagai pergumulan yang dahsyat, justru disitulah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus berseru dan meyakinkan Tuhan Maha Penolong sanggup untuk menolong dan melepaskan kita dari jeratan cobaan dan pergumulan itu. Jangan pernah saudara merasa terbuang atau saudara merasakan tidak berarti lagi di hadapan Tuhan. Saudara pun kecewa lalu putus asa. Namun ketika itu tiba, saudara pun akan mati. Apakah arti semua itu? Apakah ada artinya? Tidak. Yang terbaik dalam hidup adalah menyerahkan sepenuhnya yang kita alami kepada Tuhan. Dan tentu kita akan menyatu dengannya. Kita patut bersyukur juga. Kita andalkan Tuhan sebagai gunung batu kita dan tembok pertahanan kita. Saudaraku, khotbah hari ini mengambil satu tema. Jahuba do partano batoa jalaha porusata. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Mengapa ini timbul? Diawali dari doa dan seruan pemazmur, yaitu Daud. Daud merasa tidak berdaya lagi. Daud, tidak ada lagi bagiku bagian yang kuinginkan. Daud merasa tidak berarti lagi. Sepertinya dia kehilangan segala-galanya dikarenakan usianya yang sudah lanjut atau renta. Dia bagaikan dibuang. Bahkan paling tragisnya, keluarga atau anaknya sendiri, yaitu Absalom, punya cita-cita yang buruk, yaitu ingin menggulingkan kerajaan kekuasaan bapaknya, dan ia ingin menjadi penguasa, dan tentunya ia akan menaklukkan ayahnya sendiri. Bukankah ini hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi Daud sebagai pemazmur dalam khotbah hari ini? Ya, paling tidak Daud pun berseru kepada Tuhan. Ia tahu segala sesuatu yang dia alami adalah menuju kebaikan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan pasti menolongnya sampai usia tua, sampai ia pun dipanggil. Ia merasa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Ia sanggup sebagai penolong. Dia adalah gunung batu yang sejati. Ia akan melepaskan dari jeratan duniawi dan kuasa-kuasa jahat daripada penguasa dan para pencemooh. Ia yakin dengan harapannya bersama Tuhan hidupnya tenang dan damai. Dan ternyata, saudaraku, dia bukan dibuang atau disingkirkan Tuhan, tapi dia disertai Tuhan sepanjang hidupnya. Saudara, adalah sebuah cerita kecil. Di Jepang itu terkenal dengan
sebuah tradisi yang unik dan pilu. Tradisi itu disebut dengan ubasute. Ubasute artinya saat atau masa pembuangan. Konon kabarnya di tengah-tengah masyarakat Jepang terdapat beberapa rakyat miskin. Kehidupan yang pas-pasan membuat mereka kerja keras. Bahkan mereka pun sering gelisah akan apakah yang mereka makan di hari esok. Satu hal yang mereka sepakati adalah membuang orang tua untuk mengurangi kebutuhan atau memperkecil pengeluaran. Maka setiap orang tua yang sudah berusia lanjut, katakan di atas 70 tahun atau 75 tahun, mereka bukan tega, tapi mereka sudah sepakati orang tua mereka atau ayah ibunya itu akan dibuang ke hutan. Si lelaki punya peranan menggendong ibunya, lalu meninggalkannya di hutan itu sendirian sampai mati di sana. Apakah dimakan singa, beruang atau yang lain-lain? Tapi memang orang itu harus mati di sana. Betapa kejamnya mereka. Tapi itu salah satu cara mereka yakini untuk mempertahankan hidup. Benar tidak? Hal yang demikian kita lakukan. Bukankah Tuhan sang pemelihara? Kenapa harus takut? Tuhan ada. Jehovah do partano batata di sarihoto kita. Kita bukan dibuang. Dan kita bukan mau membuang orang-orang yang kita kasihi. Karena Yesus tidak pernah membuang kita. Tapi kita diambil dari pembuangan, dari dosa. Dan kita dibersihkan, lalu layak di hadapan Tuhan. Berbuatlah yang baik di mata Tuhan. Dan yakinilah Tuhan itu adalah bukit batu yang kuat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami bersama-sama. Sertai kami setiap waktu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.